Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir, ya mengapa ya saya harus setia beribadah? Mengapa saya harus melakukan firman Tuhan? Ya mengapa saya harus menjaga kekudusan hidup? Nah kalau kita berpikir selama ini, kalau kita melakukan itu semua supaya
saya diberkati oleh Tuhan, supaya saya tidak menghadapi sakit penyakit, kemalangan dalam hidup ini, atau berpikir ya memang itu kewajiban saya sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita selama ini berpikir demikian, maka kita harus mengubah pola pikir kita. Nah, Alkitab mencatat kisah hidup seorang raja yang bernama Yoas. Ya, dia merupakan raja termuda pada masanya. Dia diangkat menjadi raja itu ketika dia umur 7 tahun. Nah, bayangkan seorang anak yang berumur 7 tahun harus memimpin suatu bangsa. Tentu dia belum mampu dan dia memerlukan pendamping, pembina untuk dia dapat memimpin bangsa itu. Dan Imam Yoyada menjadi mentornya ketika dia menjadi seorang raja. Nah, Alkitab mencatat bahwa ketika dia mendapatkan pendampingan dari Imam Yoyada, maka hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Namun ketika Imam Yoyada sudah meninggal, maka Yoas ini tidak lagi taat kepada perintah Tuhan sehingga dia harus dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan itu dalam 2 Tawarikh pasal 24. Kisahnya dicatat di sana. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Nah, ketika Yoas melakukan perintah Tuhan, itu dia tidak didasari dengan prinsip yang benar. Ketika dia mendapat pendampingan, ya dia melakukan perintah itu dengan baik. Nah, ketika pendampingnya sudah tidak ada, maka dia tidak merasa perlu untuk melakukan perintah Tuhan itu. Nah, ia memandang firman Tuhan itu hanya perintah saja, ya, hanya merupakan perintah belaka. Nah, contohnya ya seperti seorang anak yang sebenarnya dia malas sekali untuk mandi. Ya, tapi suatu saat dia menjadi sangat rajin mandi. Mengapa? Karena orang tuanya datang mengunjunginya. Kalau dia kedapatan malas mandi, maka dia akan kena omel ya dari orang tuanya. Jadi ketika dia tahu orang tuanya akan mengunjunginya, maka dia rajin sekali mandi, rajin sekali berberes kamarnya, dan supaya dia tidak kena omel. Nah, dia tidak benar-benar memahami mengapa sih dia harus rajin mandi, dia harus rajin beberes, ya supaya ya ketika dia melakukan itu dia peduli kepada dirinya sendiri ya supaya dia tetap bersih ya, kesehatannya juga dapat terjaga. Demikian juga dia peduli dengan orang lain. Kalau dia malas mandi maka badannya bau, itu dapat mengganggu orang lain. Nah, dia tidak memahami itu. Dia hanya berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan itu saya akan kena hukuman, saya akan kena omel gitu ya dari orang tua saya, sehingga dia melakukan itu. Dia tidak memahami dasar yang benar mengapa dia harus mandi. Nah, dalam hal mengikut Tuhan pun kita perlu memiliki pemahaman yang benar Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita tidak salah motivasi dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga, dalam terjemahan baru mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, mengasihi Allah berarti melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Sesungguhnya hal itu tidak sukar. Nah, jadi Bapak Ibu, seharusnya kita melakukan firman Tuhan itu karena kita mengasihi Allah, karena didasari karena kasih kita kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama yang sia-sia. Nah, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Jadi, kalau selama ini kita berpikir bahwa saya setia beribadah, saya setia melakukan firman Tuhan itu supaya hidup saya diberkati, supaya saya tidak sakit, supaya bisnis saya lancar, dan supaya saya menghadapi kemudahan dalam hidup ini. Kalau kita berpikir demikian, maka kita harus mengubah pola pikir kita. Mengapa? Karena kita menganggap Yesus menjadi tidak jauh berbeda dengan seorang yang membawa keberuntungan. Padahal dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Ya, firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya ya kita tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Dan
karena kasih Allah itulah kita memperoleh karunia hidup yang kekal. Kita tidak lagi menjadi binasa. Nah, kita perlu memahami kasih karunia Allah ini sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan itu didasari dengan prinsip yang benar. Karena kita akan membalas kasih Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu sebagai wujud syukur kita akan kasih Tuhan dan juga pengabdian kita ya atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita bahkan ketika kita masih dalam keadaan yang berdosa. Jadi jangan kita memiliki pemahaman yang salah. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan itu tidak menjadi berat ya, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya perintah Tuhan itu tidak berat kalau kita melakukannya atas dasar kasih. Seperti orang yang sedang dalam keadaan yang jatuh cinta, ya dia dapat melakukan apa saja untuk orang yang dia kasihi, untuk orang yang dia cintai meskipun itu berat. Nah, demikian juga seharusnya kita punya dasar prinsip untuk kita melakukan firman Tuhan itu atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga dalam kita menjalani iman kita ini tidak menjadi berat ya, karena kita menjalaninya karena kasih Tuhan. Nah, biarlah kita mengikut Yesus karena benar-benar kita mengasihi Dia, bukan supaya kita mendapatkan keberuntungan, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah dengan prinsip demikian iman kita tetap teguh. Kita tidak digoyahkan dengan keadaan apapun oleh siapapun. Kita akan tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita pada hari ini dan biarlah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih yang besar yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Dan tolong kami supaya kami dapat senantiasa mengucap syukur dengan kami melakukan firman-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tinggal dalam kebenaran firman Allah. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia